Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar terkait tentang konstruksi bangunan gedung dengan subtopik struktur bawah. Adapun indikator pada perkuliahan ini yang pertama adalah kita akan menentukan tegangan geser pons pada struktur fondasi plat setempat. Yang kedua, menerapkan konsep mekanika tanah dalam penentuan jenis fondasi. Dan yang ketiga, menguasai konsep struktur bawah sebagai bagian dari komponen bangunan. Untuk indikator pertama, tentang bagaimana cara menentukan tegangan geser pons pada struktur fondasi plat setempat, kita harus memperhatikan terkait tentang SNI 2847 tahun 2013, di mana dikatakan bahwasannya slab dan fondasi tapak non tekan, kuat geser fondasi akibat geser dua arah harus memiliki nilai yang terkecil dari tiga persamaan tersebut. Dari gambar pertama kita lihat di sini adalah tentang tegangan geser pons atau punching shear failure. Kita lihat di sini R1 itu adalah kolomnya masih berdiri tegak, sedangkan fondasinya sudah turun yang mengalami kerusakan. Dan pada gambar sebelah kanan di sini menjelaskan tentang dua jenis plat. Yang pertama plat satu arah atau one way slab, dan yang kedua adalah plat dua arah atau two way slab. Nah, kalau kita lihat plat satu arah di bagian atas dan bawahnya tidak memiliki main bar. Dia hanya memberikan distribusi bar atau tulangan distribusi. Sedangkan di plat dua arah, di setiap sisinya kita berikan main bar, sehingga lebih aman. Untuk indikator yang kedua adalah menerapkan konsep mekanika tanah dalam penentuan jenis fondasi. Hal-hal yang perlu kita lakukan apabila kita ingin menerapkan ilmu mekanika tanah pada penentuan fondasi, yang pertama adalah kunjungan ke lapangan. Ya, kita harus mengetahui kondisinya seperti apa, lalu kita nanti bandingkan dengan informasi geologi yang kita dapatkan dari institusi terkait. Kita lihat peta geologinya, lalu kita cek lokasinya benar atau tidaknya. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui informasi tentang ukuran dan sifat dari beban yang akan dipikul oleh fondasi. Jadi tergantung jenis bangunan yang akan kita bangun. Lalu selanjutnya kita lakukan pengujian tanah, di mana kita akan mendapatkan informasi properties dan mekanis tanah di lokasi tersebut. Lalu kita lakukan pertimbangan efek jangka panjang, ya tergantung dari umur rencana dari bangunan tersebut, berapa lama akan beroperasi. Lalu kita lakukan analisis perancangan fondasi, kita tentukan apakah cukup untuk fondasi dangkal atau ke fondasi dalam. Dan bila mana kita rekomendasikan jenis fondasinya adalah jenis fondasi dalam, maka kita harus rekomendasikan jenis pengujian yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah pemantauan dari hasil kerja yang telah kita lakukan terhadap fondasi tersebut. Indikator terakhir adalah menguasai konsep struktur bawah sebagai bagian dari komponen bangunan. Dari gambar yang kita lihat ini, yang pertama adalah Tower of Pisa di Italia, dan yang kedua adalah apartemen di Shanghai, China. Kita lihat di gambar yang pertama, Menara Pisa itu adalah salah satu keruntuhan atau kegagalan di bidang geoteknik. Jadi, bangunan mengalami kemiringan akibat tidak mampu menahan beban yang ada di atasnya. Dan pada gambar kedua di China, ini adalah salah satu keruntuhan akibat dari kesalahan manajemen konstruksi, di mana bangunan setelah dibangun, dibuat basement di depannya, dilakukan penggalian, tapi tidak menggunakan pengamanan yang baik. Jadi dapat kita lihat fungsi dari fondasi tersebut adalah fondasi harus mampu mendukung beban dan menyalurkan beban di atasnya. Dan secara struktural, dia tidak boleh ambles dan tidak boleh berubah bentuk. Jadi untuk menghindari kejadian yang sama, maka hal-hal yang harus kita pertimbangkan adalah yang pertama, kita harus hitung luas bagian dasarnya. Jadi bagian dasar ini sangat penting ya. Kalau misalnya kita buat fondasi itu yang lebar, maka dia akan lebih bagus untuk menahan beban di atasnya. Lalu yang kedua, kita hindari posisi fondasi yang sebagian pada tanah keras dan sebagian pada tanah lunak. Jadi dia harus seragam. Yang ketiga, fondasi pada dinding dan kolom harus kita buat di bangunan tersebut.
Ya, jadi setiap ada kolom, setiap ada dinding, kita buatkan fondasinya. Yang keempat, penggunaan balok pengikat. Ini dilakukan jika kita menggunakan fondasi setempat. Ya, balok pengikat tersebut biasanya kita sebut dengan slope. Lalu yang kelima, bahan fondasinya harus kita buat dari bahan yang awet dan kuat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kita letakkan fondasi pada kedalaman yang sama. Jadi kalau dia di tanah keras, semua di tanah keras, di kedalaman yang sama, misalnya 30 meter, bor pile maka kita bor secara keseluruhan itu di kedalaman 30 meter, itu contohnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.